Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali lagi dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian gunung yang bersinggungan dengan hal mistis. Kali ini ada cerita mistis yang dialami oleh Iman dan keenam sahabatnya ketika mendaki ke Gunung Slamet melalui jalur Bambangan. Rombongan mereka mengalami beberapa keanehan selama berada di gunung, termasuk bertemu dengan rombongan pendaki misterius yang sepertinya makhluk jadi-jadian. Seperti apa perjalanan mereka? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Di pagi hari yang cerah, ada 7 sahabat yang sedang berkumpul di sebuah rumah yang biasa menjadi pangkalan mereka. Rumah itu adalah rumah seseorang yang bernama Sigit, karena di situ memang tempat biasa para anak-anak muda yang lain nongkrong, entah itu untuk main kartu maupun bermain gitar, sekedar iseng-iseng saja setiap harinya. Ayo, kemana nih acaranya? Wahai para pengacara, pengangguran banyak acara? Hai, kata Rudi sambil tertawa. Mending kita nembak aja yuk. Kayaknya udah lama kita nggak nembak. Kita bantailah tupai-tupai di tempat-tempat biasa. Pasti sekarang udah banyak tuh, sahut Nurman. Setuju tuh. Rud, gimana? Senapan lu masih bagus kan? Terus yang kemarin rusak itu udah dibenerin apa belum? Aku kalau pakai yang itu hoki banget kayaknya. Hampir nggak pernah meleset tembakanku, kata Agus menyela perkataan temannya. Wes, pokoknya oke. Siap, let's go, kita pergi, sahut Rudi dengan penuh semangat. Ya udah yuk, udah siang kalau mau berangkat. Ntar kita ketemu di hutan sana di basecamp biasa. Aku mau sarapan dulu lah, sahut Dwi. Dan akhirnya mereka pun bubar ke rumah masing-masing. Setelah dari masing-masing, ketujuh orang ini menyiapkan alat untuk berburu seperti golok, ketapel, dan juga 4 buah senapan angin. Mereka tidak semuanya memiliki senapan angin, namun dalam perburuan mereka sudah terbiasa untuk membagi tugas masing-masing. Pagi menjelang siang itu pun mereka berangkat menerobos rimbunya hutan di kampung mereka. Sasaran mereka adalah burung tekukur, burung puyuh, biawak, dan sasaran utamanya adalah tupai si hama kelapa. Mereka berburu di hutan-hutan pinggiran kampung, sampai terkadang mereka pun keluar dari kampung mereka sampai jauh ke kampung tetangga, menelusuri setiap bukit-bukit kecil yang di sana terdapat rimbunan pohon bambu. Karena di tempat-tempat seperti itulah para tupai-tupai ini sering berkumpul. Setelah cukup jauh berjalan, kurang lebih 1 jam, mereka pun telah sampai di sebuah hutan pinggiran kampung sebelah. Dan suasana berburu tupai pun dimulai. Teriakan demi teriakan pun mereka lontarkan seperti layaknya orang yang berburu, dengan suara keras dan lemparan-lemparan batu ke arah semak-semak pohon bambu. Tidak berselang lama, mereka pun mendapati buruan mereka. Hingga sampai siang hari, mereka sudah mendapatkan cukup banyak, mungkin sekitar 20 ekor. Saking asiknya berburu, hingga waktu pun beranjak semakin sore. Mereka pun berjalan menuju arah pulang. Setelah selesai maghrib, mereka pun kembali berkumpul untuk mengolah tupai-tupai tersebut. Mereka menguliti satu persatu tupai itu, tinggal dipotong-potong menjadi kecil-kecil. Seperti biasa, mereka memasak binatang buruannya dengan olahan mereka sendiri. Setelah daging-daging tupai ini matang, mereka pun tidak pikir panjang, langsung menyantapnya rame-rame. Coy, bulan depan kita hiking yuk. Kayaknya udah kangen nih suasana gunung, kata Rudi di tengah-tengah mereka yang sedang menyantap daging hasil buruan. Mau naik ke gunung mana kira-kira? Kalau aku sih setuju-setuju aja. Yang penting pas hari libur, sahut Agus. Gimana kalau kita ke Gunung Slamet? Kayaknya udah lama juga kan gak kesana, kata Nurman. Yap, gua setuju tuh. Tapi kira-kira yang jelas kapan lah berangkatnya? Sebulan lagi kayaknya lama banget deh, sahut Yono. Terserah si Agus tuh liburnya kapan. Kalau kita kan udah gak mikir sekolah.
Gimana Gus? Kata Iman. Kayaknya untuk Sabtu besok gue bisa deh. Soalnya Sabtu, Minggu, Senin aku libur sih, sahut Agus. Ya wes lah, fix. Kita berangkat dari sini, berarti Jumat sore atau gimana? Jawab Dwi. Kalau berangkatnya Jumat sore, berarti kita mulai trekking pagi dong. Mendingan Sabtu habis subuh aja deh, kata Sigit. Waktu untuk kita ke kaki Gunung Slamet aja hampir 3 jam ya naik motor. Mendingan, bener tuh kata Sigit, kita berangkat Sabtu pagi dari sini. Jadi kita bisa langsung trekking pagi itu juga. Otomatis Minggu pagi kita udah bisa sunrise, sahut Nurman. Akhirnya setelah ngobrol panjang lebar, usulan-usulan mereka pun satu persatu dikumpulkan. Akhirnya menemukan satu kesepakatan. Mereka berniat untuk berangkat dari rumah menuju kaki Gunung Slamet pada Sabtu pagi buta. Waktu yang sudah mereka sepakati pun tiba. Mereka mulai berkumpul satu persatu sehabis subuh. Setelah sehari sebelumnya, mereka menyiapkan untuk persediaan logistik dan peralatan-peralatan pendakian lainnya. 7 orang sahabat itu pun sudah bersiap untuk berangkat dari Kebumen menuju ke Purwokerto. Mereka berniat untuk mendaki lewat jalur Blambangan. Norman berboncengan dengan Rudi, sementara Agus dengan Yono, Dwi dengan Iman, sedangkan Sigit dia membawa motor sendirian. Selama dalam perjalanan menuju Purwokerto, awalnya memang tidak terjadi apa-apa dan tidak terjadi hal-hal yang aneh selama perjalanan menuju kaki Gunung Slamet. Akan tetapi, ada sedikit halangan di tengah perjalanan mereka. Sempat mereka merasa bahwa itu adalah firasat yang tidak baik ketika salah satu ban motor milik mereka tiba-tiba saja meledak saat sedang berjalan. Padahal ban motor tersebut terlihat masih baru, tapi entah tidak tahu apa sebabnya. Tiba-tiba saja ban itu pecah, ban dari motor yang dinaiki Nurman. Dan mau tidak mau, mereka pun harus berhenti lebih dahulu untuk mengganti ban tersebut. Mereka pun berhenti di sebuah bengkel motor yang pagi itu baru saja buka. Kurang lebih 30 menit, lumayan lama untuk mengganti sebuah ban motor. Ketika mereka sedang berkumpul di bengkel, tiba-tiba saja mereka melihat seorang gadis muda yang keluar dari gang di salah satu tempat tersebut. Dan potongannya seperti model pendaki. Dia sedang berdiri di pinggir jalan raya. Sepertinya dia hendak menunggu angkutan umum. Tanpa ragu, Rudi yang memang terkenal agak selengean orangnya langsung menghampiri gadis tersebut dan menanyakan hendak pergi kemana. Karena jika dilihat dari penampilannya seperti orang yang hendak naik gunung. Alasan itulah yang membuat Rudi berani menghampiri gadis tersebut. Permisi mbak, maaf mau nanya. Kayaknya dari penampilannya mbaknya ini mau trekking ya? Kata Rudi memberanikan diri bertanya pada gadis itu. Iya mas, kok masnya tahu? Sahut gadis tersebut. Ya tahu lah mbak, dari penampilannya. Oh iya, kalau boleh tahu mbaknya mau kemana? Tanya Rudi. Rencananya sih pengen ke Gunung Slamet mas, sahut gadis itu. Wah, kalau gitu sama dong, kami juga mau ke sana mbak. Terus temennya mana mbak? Tanya Rudi lagi. Sendirian mas? Ya rencananya sih mau ikut gabung, barangkali nanti ada pendaki yang lain, kata gadis tersebut sambil melemparkan senyum. Waduh, kalau begitu kebetulan sekali. Kami ini kan bertujuh, motornya 4, yang satunya kan gak ada yang bonceng. Gimana kalau mbaknya gabung aja sama kami? Kata Rudi. Masa sih? Serius mas? Kok bisa kebetulan gini ya? Sahut gadis tersebut. Mungkin udah jodoh mbak, sahut Rudi sambil tertawa. Sementara gadis itu pun ikut tersenyum-senyum malu. Oh iya mbak, kenalin, saya Rudi, kata Rudi sambil menyodorkan tangannya. Saya Yuni, sahut gadis tersebut sambil menjabat tangan Rudi. Jadi beneran nih mas, saya boleh ikut? Ya beneran toh mbak, masa kami bercanda? Sahut Rudi. Akhirnya Yuni bergabung dengan rombongan mereka. Satu persatu Yuni berkenalan dengan ke-7 orang sahabat ini. Dan akhirnya mereka tidak jadi ber-7, namun 8 dengan anggota baru. Setelah bengkel selesai membenahi ban motor Nurman, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Hingga pukul 8:30 pagi, mereka belum juga sampai ke base camp. Tiba-tiba saja Yuni berkata kepada Sigit yang memboncengnya. Mas, bisa cari toilet umum sebentar nggak? Kata Yuni. Oh iya, bisa, sebentar ya, kita sambil cari-cari, sahut Sigit. Tidak lama setelah itu,
Mereka pun berhenti di sebuah toilet umum yang berada di pinggiran jalan raya. Yuni pun turun dari motor, lalu dia masuk ke dalam toilet. "Mau ngapain dia, Git?" tanya Rudy. "Ya nggak tahu lah, namanya ke toilet ya paling pipis atau nggak beol barangkali," sahut Sigit. "Iya kalau pipis, kalau dia ganti pembalut. Wah, bisa jadi," sahut Agus. "Shh, udah, kita itu mau naik, nggak usah berpikiran yang macam-macam. Takut terjadi apa-apa gara-gara ini. Andai kata dia lagi mens, yang penting selalu jaga kebersihan selama di atas gunung," kata Nurman. Tidak lama kemudian, Yuni pun keluar dari dalam toilet dan perjalanan pun kembali dilanjutkan. Ketika sudah mendekati base camp Bambangan, di sini ada sedikit keanehan, yang mana ketika motor mereka menaiki sebuah tanjakan seperti hampir tidak kuat dan terjadi pada semua motor. Akan tetapi kejadian itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa menit saja. Mereka pun hanya bisa berpositif thinking saja. Barangkali memang tanjakannya yang terlalu panjang. Hingga sampailah mereka di pos Bambangan sekitar pukul 1 siang. Padahal estimasi tibanya sekitar 2-3 jam. Akan tetapi karena adanya kendala yang sedikit dalam perjalanan mereka, menjadi kesiangan sampai di pos Bambangan. Setelah tiba di pos Bambangan, mereka pun sempat beristirahat sejenak untuk benar-benar mematangkan persiapan. Dan kebetulan hari itu sangat ramai pendaki. Dikarenakan takut tidak mendapatkan tempat camp, akhirnya Rudy dan Norman pun memutuskan untuk berjalan duluan, sekedar untuk mencari tempat karena waktu sudah siang, agar mereka sampai duluan untuk membuat tenda. Akhirnya Rudy dan Norman pun berjalan duluan dibandingkan dengan teman-temannya. Sementara itu, teman-temannya yang lain masih di pos Bambangan untuk melakukan registrasi dan lain sebagainya. Antara Rudy dan Norman, perbedaan waktu di antara teman-teman mereka yang masih di bawah sekitar 30 menit ketika berangkat. Ketika Rudy dan Norman sampai ke pintu rimba, mereka agak sedikit bingung. "Waduh Nur, ini kita kemana treknya? Aku kayaknya lupa deh," kata Rudy. "Sama, aku juga bingung. Yaudah, kita tunggu aja, ada pendaki yang lain, nanti kita ngikut," sahut Norman. Mereka pun memutuskan berhenti, berharap ada pendaki yang lain, dan rencananya mereka akan mengikutinya. Benar saja, tidak lama setelah itu mereka bertemu dengan 2 orang yang berasal dari Jakarta. "Mas, cuma berdua?" kata salah satu pendaki tersebut. "Enggak kok mas, kami rame. Cuman karena kami berdua bawa tendanya, jadi ya biar kami sampai duluan untuk mempersiapkan bikin tenda dulu," sahut Rudy. "Oh ya udah, kalau gitu ayo bareng aja," kata salah seorang pendaki tersebut. Dan akhirnya mereka pun berjalan kembali. Norman dan Rudy di depan, disusul oleh 2 orang pendaki dari Jakarta. Mereka pun terus berjalan menelusuri jalur. Ketika hampir mendekati pos bayangan, Rudy merasa sedikit aneh. Dia merasakan sangat gerah. Padahal pada umumnya di gunung seharusnya merasa dingin, tapi berbeda dengan yang dirasakan oleh Rudy saat itu. Sampai akhirnya dia pun nyeletuk, ngomong kepada 2 pendaki yang dari Jakarta itu. "Kayaknya dulu saya kesini hawanya adem deh, tapi kok ini gerah ya mas?" kata Rudy yang tiba-tiba saja nyeletuk begitu saja. Mas, gak boleh ngomong gitu, nanti malah dikasih hujan," kata salah seorang pendaki dari Jakarta. Iya mas, maaf saya gak tahu," sahut Rudy. Dan benar saja, memang keanehan itu terjadi. Setelah tidak lama ngomong seperti itu, tiba-tiba saja hujan datang sangat lebat. Mereka pun berlari mencari warung-warung di tempat itu untuk berteduh. Setelah 10 menit kemudian, tiba-tiba hujan itu sudah berhenti. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Namun sekarang gantian kedua orang yang dari Jakarta itu berjalan duluan di depan, karena Rudy dan Norman agak lupa jalur. Tidak lama setelah itu, mereka pun sampai di pos 1. Perjalanan sampai di pos 1 aman-aman saja. Hingga sampai di pos 2 pun mereka masih merasa aman. Singkat cerita, mereka pun tiba di pos 3. Namun tiba-tiba saja, Rudy dan Norman merasa agak sedikit capek. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di pos 3. Sementara kedua pendaki yang dari Jakarta memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan. Dan kini kembali mereka hanya berdua saja. Setelah cukup beristirahat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan.
Jalur Gunung Slamet terkenal dengan vegetasinya yang masih lebat. Ditambah lagi jalannya yang hanya cukup dilewati untuk satu orang saja. Namun semakin lama mereka berjalan, trek menjadi semakin sempit, hingga mereka pun sampai di pinggiran jurang. Ruth, apa ini kita nggak nyasar ya? Kata Nurman. Nggak tahu ini, aku juga bingung. Mana dua orang dari Jakarta itu udah nggak kelihatan lagi. Udahlah, terusin aja. Barangkali emang jalannya seperti ini, kata Rudy. Akhirnya mereka pun terus menelusuri jalur tersebut yang semakin lama semakin menyempit. Namun pada akhirnya mereka tiba juga di pos 4, yang mana di pos itu memang terkenal cukup angker. Nama pos itu adalah Pos Samarantu, yang mana di pos itu juga terkenal akan adanya gerbang gaib dengan ditandai 2 buah pohon besar di kanan dan kiri jalur. Menurut kebanyakan cerita dari orang-orang, itu adalah sebuah pintu gerbang menuju alam gaib. Di pos 4 tersebut, mereka bertemu lagi dengan 2 orang pendaki dari Jakarta itu. Mereka pun kembali saling sapa sambil mengambil foto untuk dokumentasi mereka. Setelah selesai foto-foto, mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 5. Begitu mereka sampai di pos 5, ternyata tempat camp di pos 5 sudah penuh. Akhirnya, Rudy dan Nurman pun memutuskan untuk sedikit turun dari pos 5, yang juga ada sedikit tempat untuk biasa mendirikan tenda. Setibanya di tempat itu, Rudy dan Nurman pun mendirikan 4 buah tenda. Sementara waktu sudah menunjukkan pukul setengah 5 sore. Saat itu mereka berpikir karena jarak dari teman-temannya hanya selisih sekitar 30 menit saja, mereka berdua pun berpikir mungkin teman-temannya akan tiba sekitar pukul 5 sore. Namun setelah ditunggu-tunggu beberapa lama, teman-teman mereka tak kunjung datang. Rudy pun terlihat begitu khawatir. Aduh, gimana nih Nor? Kok mereka belum pada datang ya? Padahal ini udah lewat maghrib loh. Aku takut ada apa-apa sama mereka. Soalnya kan mereka sekarang bawa cewek, kata Rudy. Waduh, gak tahu juga sih. Coba aja kita tunggu sebentar lagi, barangkali mereka datang, sahut Nurman dengan perasaan yang cemas juga. Kondisi waktu itu hujan gerimis, sementara suasana sudah lumayan gelap karena sehabis maghrib. Akhirnya Rudy dan Nurman berinisiatif untuk menyusul teman-temannya ke bawah. Kemudian mereka berdua menuju ke tenda para pendaki dari Jakarta untuk menitipkan tenda mereka. Mas, saya mau nitip tenda ya, kata Rudy. Loh, emangnya masnya mau kemana? Sahut salah satu pendaki itu. Ini mas, teman-teman kami gak datang-datang. Saya takut mereka kenapa-napa, sahut Rudy. Yakin mas mau turun? Udah gelap loh. Udah gitu gerimis lagi, kata pendaki yang dari Jakarta. Mendengar jawaban dari orang tersebut, Rudy dan Nurman pun merasa ada benarnya. Iya sih mas, ada benarnya. Cuman saya nggak bawa logistik sama sekali. Kita cuman bawa tenda. Boleh nggak mas, saya minta logistiknya dulu. Nanti saya ganti deh kalau teman-teman saya datang. Jujur aja, kami berdua ini belum makan sama sekali dari siang, kata Rudy. Solidaritas sesama pendaki sangat baik. Mereka berdua pun diberikan 2 buah mie instan oleh pendaki yang dari Jakarta itu. Hingga akhirnya sekitar pukul 7 malam, teman-teman mereka pun tiba juga. Mereka dibarengi oleh rombongan lain. Usut punya usut, ternyata Yuni ini sedang datang bulan. Sekitar pukul 8 malam, rombongan mereka pun sudah terkumpul semua tanpa ada kurang sedikit pun. Mereka pun ingin membuat makanan untuk makan malam. Akan tetapi, airnya habis. Dwi sebagai bagian logistik mau tidak mau harus mencari air malam itu. Dia pun menghampiri Iman untuk minta ditemani mengambil air. Man, cari air yuk, air kita habis, kata Dwi. Waduh, mau nyari di mana? Aku nggak tahu loh tempat air di sini, sahut Iman. Udah, kita cari aja. Katanya di pos 5 kan ada mata air. Pos 5 kan di atas. Ayolah temenin, kata Dwi. Ya udah ayo, sahut Iman. Lalu mereka berdua pun pergi ke pos 5 untuk mencari air. Setelah sampai di pos 5, ternyata di sana masih ada warung yang buka. Dwi pun bertanya kepada si pemilik warung. Pak, maaf, permisi. Di sini kalau mau ambil air di mana ya Pak? Tanya Dwi kepada bapak-bapak pemilik warung. Oh, di situ Mas, naik sedikit. Itu yang ada tenda,
nanti sampean turun aja sedikit, sahut bapak tersebut dengan tutur kata yang sopan. Oh, oke pak, terima kasih, kata Iman. Lalu mereka berdua pun pergi ke tempat yang bapak-bapak itu tunjukkan. Setibanya di sana, mereka bingung dan hanya saling tatap-tatapan. Yakin di sini ada mata air, Man? Tanya Dwi. Waduh, ya nggak tahu lah, orang aku belum pernah kesini. Coba deh tanya tenda ini, barangkali tahu, sahut Iman. Di dekat mereka memang ada satu buah tenda. Kebetulan lampunya memang masih menyala. Kemungkinan besar orangnya pun belum tidur. Mas, maaf, permisi. Di sini kalau mau ambil air di mana ya? Tanya Dwi kepada orang yang ada di dalam tenda. Dari dalam tenda pun terdengar sahutan. Itu mas, tinggal turun aja sedikit. Mendengar jawaban itu, Dwi dan Iman pun masih tetap bingung. Masa iya sih? Kayaknya ini bukan tempat mata air deh, gumam Iman. Akhirnya, untuk memastikan di mana tempat air tersebut, Iman pun kembali bertanya pada orang yang ada di dalam tenda. Maaf mas, turun sebelah mana ya? Tanya Iman. Mendengar pertanyaan dari Iman, orang yang berada di dalam tenda akhirnya keluar. Ini mas, sampean tinggal lurus turun. Nanti gak jauh dari situ ada mata air mas, kata pendaki tersebut. Oh, di situ ada jalur ya mas, sahut Dwi. Ada kok mas, jawab pendaki itu. Mereka pun turun sesuai dengan arahan dari pendaki itu. Karena jalanan agak licin, mereka pun berjalan pelan-pelan sambil berpegangan pohon di pinggir-pinggiran jalur. Sekitar 5 menit mereka berjalan turun, mereka tidak juga menemukan mata air yang dimaksud. Di sebelah mana sih? Kok belum ketemu juga ini? Tanya Dwi. Ya udah deh, gua naik aja dulu, mastiin nanya lagi ke orang itu. Di sebelah mana sih tempatnya? Kata si Iman. Lalu Iman pun naik kembali ke atas untuk menemui pendaki tadi. Dwi pun ditinggal sendirian di bawah. Karena jika mereka berdua harus naik bebarengan lagi, maka akan banyak memakan waktu. Setibanya Iman di atas, dia pun kembali bertanya kepada pendaki tersebut. Mas, tadi kan saya udah turun, udah agak jauhan. Tapi kok belum juga ketemu ya mas? Sebelah mana sih? Tanya Iman. Ini loh mas, masnya tinggal lurus. Nanti mata airnya ada di sebelah kanan. Memang kecil mata airnya, sahut pendaki itu. Oh iya ya, makasih ya mas. Lalu Iman pun kembali. Setibanya di bawah, bertemu lagi dengan Dwi. Wih, tadi aku udah ke atas. Kata orang yang tadi sih gak jauh dari sini, belok kanan katanya. Ya udah yuk, coba cariin, sahut Dwi. Mereka hanya membawa satu buah lampu headlamp. Sementara itu, Iman di belakang dan Dwi di depan sambil membawa 2 buah botol. Tidak lama kemudian, akhirnya mereka pun menemukan mata air yang dimaksud. Ketika mereka berdua hendak turun untuk mengambil air, tiba-tiba saja Iman yang berada di belakang dengan jarak 3 meter dari Dwi tersentak kaget. Astagfirullahaladzim. Iman beristighfar, namun tidak terlalu keras. Jadi Dwi pun tidak mendengarnya. Ternyata dia terkejut ketika melihat di sebuah pojokan di bawah pohon ada sosok perempuan berambut panjang. Namun untungnya sosok itu tidak menampakkan wajahnya. Dia terlihat seakan-akan sedang mengawasi mereka berdua yang sedang mengambil air. Iman pun hanya diam, mencoba menguatkan dirinya agar tidak sampai mengatakan hal tersebut kepada Dwi yang sedang mengambil air. Iman pun membaca doa-doa sebisanya, karena memang dia di situ hanya berniat untuk mengambil air. Dan lagi, dia naik gunung pun tidak membawa apa-apa seperti jimat atau lain sebagainya. Kemudian Dwi pun mengisi botol yang dia bawa. Setelah penuh 1 botol air, nampaknya masih aman-aman saja. Tidak terjadi kejanggalan yang dirasakan oleh Dwi. Ketika Dwi sedang mengisi botol yang kedua dan sudah terisi setengah botol, Iman mengarahkan senternya ke arah tangan Dwi. Di situ dia melihat tangan Dwi bergetar hebat. Dalam hati Iman berkata, jangan-jangan Dwi juga melihat nih sosok perempuan berambut panjang. Lalu tiba-tiba Dwi berkata, Man, gimana nih? 1,5 cukup kayaknya ya, kata Dwi sambil tangannya terus saja bergetar. Dalam hati Iman, wah bener ini, berarti Dwi juga melihat. Sementara itu Iman merasa saat itu seolah dia tidak sedang berada di pegunungan.
Suasana gunung malam itu yang biasanya terdengar binatang-binatang malam seperti jangkrik, belalang atau lain sebagainya sama sekali tidak terdengar. Mereka seperti berada di sebuah perkampungan. Mereka pun menyudahi dalam mengambil air, meskipun baru mendapatkan 1,5 botol saja. Mereka kembali naik menuju ke tempat tenda mereka berdiri. Setelah sampai di sana, mereka pun masak-masak. Waktu itu sekitar pukul 9:30 malam. Seperti biasa, setelah selesai makan, mereka merokok sebatang 2 batang. Ketika mereka sedang merokok, Iman seperti melihat ada seseorang dalam jalur tersebut. Setelannya setelan pendaki, namun dia hanya membawa tas kecil saja, tanpa mengenakan headlamp untuk penerangan. Saat itu, Iman pun positif thinking saja. Mungkin itu adalah pendaki yang tertinggal oleh rombongan yang lainnya. Saat Iman sedang mengamati sosok pendaki itu, tiba-tiba saja Nurman memanggilnya. "Man, udah yuk masuk. Besok pagi kan kita mau summit." Iman yang sudah sering mendaki bersama Nurman faham akan kode yang diberikan oleh Nurman kepadanya, yang artinya saat itu ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya Iman pun masuk ke dalam tenda dan menutup pintu tendanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ketika Iman di dalam tenda, tiba-tiba saja dia mendengar suara dari luar. Sementara tepat di belakang tenda Iman dan juga tenda temannya yang lain adalah sebuah jurang. Man, panggil Agus dari tenda sebelah. "Ada apaan?" sahut Iman. "Pengen kencing nih, temenin yuk," sahut Agus. Lalu Iman pun keluar tenda untuk menemani temannya buang air kecil. Setelah selesai, mereka pun kembali masuk ke tendanya masing-masing. Agus ini memang orangnya agak sedikit penakut dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Ketika Iman baru saja masuk ke dalam tendanya, tiba-tiba Rudi memanggilnya dari luar tenda. "Man, buka man." "Ada apaan, Rud?" kata Iman. "Itu si Yuni, barusan aku dengar dia merintih. Kayaknya kedinginan. Aku takut dia kena hipo. Tolong masakin air ya," kata Rudi. Iman pun bergegas untuk memasak air. Sementara suasana gunung malam itu cukup dingin. Setelah air mendidih, Iman pun mengantarkannya ke tenda Yuni. Memang saat itu Yuni terlihat sangat kedinginan, mungkin karena kecapean atau kondisi badannya yang kurang sehat. Namun setelah meminum air hangat tersebut, kondisi Yuni pun akhirnya membaik. Seperti biasa, ketika hendak tidur, Iman menyalakan musik di handphonenya, karena dengan cara itulah dia bisa tertidur pulas. Dia pun memutar musik pop Jawa saat itu. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saja alunan musik yang dia putar berubah suaranya menjadi suara seperti mirip gending yang biasa terdengar saat pertunjukan wayang kulit. Iman pun merasa bahwa saat itu memang ada sesuatu yang tidak beres. Dia pun menyadari karena di hutan memang tempat para jin tinggal. Mungkin waktu itu waktu-waktu mereka untuk keluar. Karena takut musiknya mengganggu, maka Iman mematikan musiknya dan dia pun tidur begitu saja. Keesokan paginya, mereka kembali terbangun dan siap-siap untuk summit pagi itu. Mereka pergi untuk sunrise sekitar pukul 5 pagi. Karena mengingat airnya habis lagi, Iman pun berinisiatif untuk kembali mengambil air. Akan tetapi, dia teringat kejadian semalam di tempat mata air berada. Dia mengurungkan niatnya karena takut bertemu kembali dengan sosok perempuan yang semalam dia lihat. Lalu Iman menyuruh Yono untuk mengambil air. "Yon, lu udah gantian ngambil air sekarang," kata Iman. "Ngambilnya di mana, bro?" saut Yono. "Itu tuh sama si Dwi, kan dia udah tahu," kata Iman. Kemudian Yono dan Dwi pun turun untuk mengambil air. Setelah mereka selesai mengambil air, nampaknya Dwi ini pun mengalami hal-hal yang aneh lagi. Tapi dia saat itu tidak langsung menceritakannya. "Udah, ayo, semuanya jalan," kata Dwi menggiring teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan ke arah puncak Gunung Slamet. Sementara itu, dia datang mendekati Iman. "Lu pasti ada sesuatu lagi ya?" tanya Iman kepada Dwi. "Udahlah, biarin nanti aku ceritain kalau udah di bawah," sahut Dwi. Iman memahami kode dari Dwi. Lalu mereka semua pun kembali melanjutkan perjalanannya.
Selama perjalanan menuju puncak, tidak terjadi hal-hal yang janggal. Namun, Iman yang berperan sebagai sweeper yang berjalan di urutan paling belakang melihat Sigit yang sering muntah-muntah selama perjalanan dari pos 6 ke pos 7, seperti sedang masuk angin. Sedangkan teman-temannya yang lain tidak menyadarinya karena mereka berjalan dengan jarak yang agak jauh. Setibanya di pos 7, Iman berhenti sebentar untuk bertanya kepada Sigit, sedangkan yang lain terus berjalan duluan. "Lu gak apa-apa, Git?" "Gak apa-apa, Mas. Kayaknya kecapean aja aku. Ingin rebahan sebentar. Kalau Mas mau jalan duluan gak apa-apa. Nanti aku nyusul," ucap Sigit. "Lu serius mau gua tinggal?" "Iya, Mas, gak apa-apa. Tenang aja. Nanti sebentar juga aku nyusul." Mendengar itu, Iman pun meninggalkan Sigit yang akan rebahan sebentar di sebuah shelter yang ada di pos 7. Sekitar pukul setengah 7 pagi, rombongan mereka telah sampai di Pelawangan, yang mana tempat tersebut merupakan batas vegetasi. Di depan mereka kini tampak batu dan pasir yang membentang. Ketika akan melanjutkan perjalanan, mereka bertemu dengan 4 orang pendaki lain yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 wanita yang memakai cadar. Rombongan itu berada di depan rombongan Iman. Tiba-tiba saja wanita bercadar itu bilang, "Mas, kayaknya aku udah gak kuat deh," kata wanita itu pada temannya. Kemudian teman di belakang wanita itu menjawab, "Udah tahan aja, bentar lagi kita sampai kok." Namun secara tidak terduga, wanita bercadar itu melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan di atas gunung. "Aku udah gak kuat, kayaknya mau mati di sini." Sontak saja Iman yang mendengar kata wanita itu langsung kaget. Namun dia tidak berani berkomentar apa-apa dan terus menuju puncak meninggalkan rombongan wanita bercadar itu. Singkat cerita, mereka pun sampai di puncak pada pukul setengah 9 pagi. Sambil menunggu Sigit yang tadi tertinggal di pos 7, mereka membuat kopi dulu sambil melihat pemandangan di puncak Wijaya. Tidak selang beberapa lama, untungnya Sigit sampai juga di puncak. Namun anehnya, Sigit malah hendak turun menuju puncak Guci. Untung saja Agus yang melihat Sigit menggunakan jaket oranye segera memanggilnya. "Oi Git, kita di sini." Sigit yang mendengar teriakan Agus lalu menghampiri. Mereka pun akhirnya berkumpul lagi. Setelah mereka foto-foto untuk mengabadikan momen di puncak selamat, mereka pun memutuskan untuk turun gunung. Namun baru saja akan turun, tiba-tiba kabut tebal datang dan menghalangi pandangan mereka. Saking tebalnya kabut, jarak pandang hanya sampai 1 meter ke depan, yang membuat jalur tidak terlihat. Ditambah angin bertiup kencang, mereka berpegangan untuk turun gunung. Namun karena angin yang berhembus semakin kencang, mereka memutuskan untuk duduk dulu di bawah batu besar untuk melindungi dari terpaan angin. Setelah 5 menit, angin sedikit reda dan jalur kembali terlihat, mereka pun bergegas turun. Namun di perjalanan menuju pos Pelawangan, tiba-tiba saja kabut tebal naik lagi. Perasaan Iman tiba-tiba menjadi gelisah. Namun dia tidak mengungkapkannya kepada yang lainnya dan mencoba untuk tenang dan tetap berpikiran positif, sehingga menjauhkan dari sugesti yang tidak baik. Tiba-tiba saja Dwi yang berjalan di depan Iman jatuh terpleset hingga jatuh menggelinding ke bawah. Iman pun sontak berteriak memperingatkan temannya yang ada di bawah. Namun untungnya Dwi bisa segera mengendalikan keseimbangannya lagi sebelum sejengkal saja dia sampai di sebuah pinggiran jurang. "Wi, bagaimana Wi? Aman?" tanya Agus sambil berteriak. "Aman, ayo lanjut, gua gak kenapa-napa kok." Diiringi gerimis yang mulai turun, mereka terus berjalan menuju tempat di mana tenda mereka berdiri. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bisa sampai di tenda dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Mereka berkumpul untuk masak karena sudah saatnya makan siang. Selesai makan siang, tiba-tiba hujan deras turun. Mau tidak mau, rencana untuk turun ke base camp harus ditunda dan menunggu hujan reda. 1 jam kemudian, sekitar pukul 2 siang, hujan mulai reda dan mereka packing peralatan serta tenda untuk siap-siap turun. Setelah beres semua, mereka turun menggunakan jas hujan karena gerimis masih turun.
Dengan santai mereka berdelapan turun diiringi rintik gerimis, melewati pos 4, pos 3, dan akhirnya sampai di pos 2. Di sana mereka mendapati sebuah pertigaan, yang satu ke arah Bambangan, sedangkan yang satunya lagi menuju ke Batu Sari. Di pertigaan itu, Iman melihat wajah Sigit kembali pucat. "Git, kamu kenapa? Pucat begitu mukanya?" "Gak apa-apa, cuman kurang tidur aja kayaknya." "Lah, emangnya semalam gak tidur kamu?" tanya Iman lagi. "Tidur kok mas, cuman kayaknya kurang pulas aja." Melihat kondisi Sigit yang agak kurang sehat, Nurman, Dwi, dan Iman mengajak untuk beristirahat di warung yang ada di pertigaan tersebut. Sedangkan Agus, Rudi, Yono, dan Yuni berjalan duluan, jadi rombongan mereka terpecah menjadi 2. Dengan pertimbangan, rombongan yang duluan sedang membawa Yuni, wanita satu-satunya di rombongan mereka yang dalam keadaan haid. Sebelum rombongan pertama turun, Iman berpesan pada Agus agar sudah sampai di pos 1 sebelum maghrib. Setelah menunggu sekitar 15 menit, kondisi Sigit pun sedikit membaik, dan rombongan kedua pun lanjut berjalan lagi. Namun, karena kondisi Sigit kembali buruk, teman-temannya yang lain coba membackup-nya dengan menaruh Sigit di tengah rombongan, dengan posisi Nurman berjalan paling depan, lalu Iman paling belakang. Mereka terus berjalan dalam kondisi hujan gerimis. Di perjalanan, mereka bertemu dengan pendaki-pendaki lain yang juga sedang turun. Karena Sigit kurang sehat, dia pun tertinggal oleh 2 temannya yang ada di depan dengan jarak yang cukup jauh, sekitar 20 meter. Karena Nurman merasa berjalan terlalu cepat, dia pun menoleh ke belakang dan mendapati Sigit serta Iman tertinggal jauh. "Udah Nur, jalan terus, biar Sigit gue yang backup," teriak Iman. Akhirnya, Nurman dan Dwi berjalan duluan meninggalkan Iman yang menemani Sigit yang berjalan pelan. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Namun kondisi sudah gelap karena efek mendung dan gerimis. Dwi yang berjalan di depan Nurman tiba-tiba terpeleset lagi dan kali ini jatuh lebih keras sampai akan masuk ke jurang. Dwi yang kaget segera meraih apapun untuk berpegangan. Namun sialnya, rumput yang dijadikan pegangannya merupakan rumput berduri sehingga membuat tangan Dwi pun terluka. Nurman yang melihat Dwi akan masuk jurang seketika panik dan segera menghampiri Dwi lalu meraih tangannya agar tidak sampai terpeleset ke dalam jurang. "Astagfirullah, kamu gak apa-apa, Wi?" tanya Nurman setelah berhasil menarik tangan Dwi. "Alhamdulillah Nur, aku gak terjun ke sana," ucap Dwi penuh syukur sambil menunjuk ke arah jurang. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat dahulu sambil minum untuk menenangkan diri. Setelah tenang, mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Tiba di pos 1, Dwi dan Nurman bertemu lagi dengan rombongan pertama mereka yang tadi berjalan duluan. Di sana mereka berkumpul dan menunggu Iman serta Sigit di sebuah warung yang ada di pos 1. Sekitar 10 menit kemudian, Sigit dan Iman pun sampai juga di pos 1. Namun, terlihat keadaan Sigit tidak juga membaik, malah mukanya semakin pucat. Dan tiba-tiba saja, Sigit terjatuh sebelum sampai di warung. Teman-temannya pun menggotongnya dan mendudukkan Sigit di bangku warung. Kemudian dia diberikan teh manis dan Nurman langsung memijit-mijit punggung dari Sigit. Tidak lama kemudian, ibu penjaga warung menghampiri mereka. "Dek, maaf ya, warungnya mau ibu tutup. Kami mau turun dulu. Tapi ini ada sisa gorengan, ambil aja." "Tapi bu, uang kami udah habis." "Sudah gak apa-apa, gak usah dibayar," kata ibu itu sambil tersenyum. Lalu bapak dan ibu pemilik warung pun turun. Ketika sayup-sayup terdengar azan maghrib, dari arah jalur naik terlihat 4 orang pendaki yang ternyata rombongan dari wanita bercadar yang mereka jumpai di Pelawangan. Ketika sampai di depan rombongan Iman, 4 orang pendaki itu hanya lewat dan menunduk tanpa menyapa rombongan Iman, seperti pada umumnya yang dilakukan pendaki bila bertemu pendaki lainnya. Mereka berempat terus berjalan sambil menunduk, padahal azan maghrib sedang berkumandang. Dan anehnya lagi, tanpa penerangan sama sekali. Melihat itu, Iman mencoba berpikir positif. Mungkin mereka sedang terburu-buru ingin segera sampai di base camp. Singkat cerita, 5 menit setelah azan maghrib selesai, rombongan Iman pun melanjutkan perjalanan turun. Namun karena headlamp yang mereka bawa hanya ada 3,
Jadi mereka coba mengakalinya dengan jarak satu orang membawa satu headlamp. Dalam perjalanan setelah maghrib itu, Iman yang kembali ke bagian berjalan paling belakang merasa ada sesuatu yang janggal. Ketika dia mengarahkan sorot headlamp ke tanah, dia melihat ada bayangan kaki seseorang dari belakangnya yang membuat Iman sedikit takut. Jadi Iman pun meminta Dwi agar gantian di belakang. "Wi, gantian dong lu di belakang." Karena Iman merasa ada seseorang yang berjalan di belakangnya, namun dia tidak berani menoleh ke belakang. Untungnya Dwi mau diajak tukar posisi. Rombongan terus bergerak cepat, namun anehnya dari pos 1 mereka berjalan tidak sampai juga di pos bayangan. Padahal seharusnya hanya memakan waktu 20 menit saja. Apalagi posisi mereka saat ini sedang turun, seharusnya bisa lebih cepat sampai. Iman pun memanjatkan doa dalam hatinya. Doa supaya ditunjukkan jalan yang benar. Dan anehnya, tidak lama setelah itu, mereka pun sampai juga di pos bayangan setelah menempuh perjalanan selama 1 jam. Di pos bayangan mereka beristirahat lagi di sebuah warung yang sudah tutup. Di sana, Norman kepikiran dengan 4 pendaki rombongan dari wanita bercadar yang turun sebelum mereka. "Wi, pendaki 4 tadi kok cepat banget ya jalannya? Padahal kita juga jalannya udah cepat, tapi nggak kesusul." "Iya, terbang kali itu mereka," saut Rudy agak selengean. "Hus, ngawur kamu." Terlihat Yono sedang mengupas jeruk dan membuang kulitnya agak jauh ke semak-semak. Namun, tidak lama kemudian, kulit jeruk yang dilempar oleh Yono dilempar balik dari arah semak-semak. Melihat itu mereka pun ketakutan dan segera berkemas meninggalkan pos bayangan. "Elu si Yon, pakai buang sembarangan," kata Agus sambil berjalan turun agak cepat. "Udah, nggak usah dibahas di sini, nggak baik," kata Norman mengingatkan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos pangkalan ojek, di mana mereka memarkirkan motornya di belakang pangkalan ojek tersebut. Di sana, terlihat masih ada 3 orang tukang ojek yang masih menunggu penumpangnya. "Malam bang," sapa Rudy kepada 3 tukang ojek tersebut. Baru turun bro?" "Iya bang, kemalaman kita, soalnya hujan di atas," sahut Rudy lagi. "Bagaimana bang motor kita? Aman gak bang?" tanya Agus. "Tenang aja mas, di sini mah pasti aman, gak bakal ada apa-apa," sahut salah satu tukang ojek. Karena penasaran dengan 4 pendaki rombongan wanita bercadar, Iman pun menanyakan pada tukang ojek di sana. "Mas, tadi lihat 4 pendaki yang turun sebelum kita nggak?" "Setahu saya, sebelum kalian yang turun, cuma ada 2 orang bapak-bapak." "Kalau rombongan 4 orang yang bawa perempuan bercadar, udah lewat belum?" kata Dwi ikut menimpali. "Kayaknya belum ngeliat sih, emangnya ada apa mas?" tanya balik tukang ojek tersebut. "Masa sih? Cuman aneh aja mas, soalnya mereka itu jalan duluan," sahut Iman. "Orang kami itu dari jam 5 loh di sini, tapi belum lihat ada 4 orang rombongan yang ada cewek bercadarnya." Mendengar penjelasan tukang ojek, rombongan Iman mencoba tidak memikirkannya lagi dan segera mengambil motornya untuk dibawa turun ke base camp. Sesampainya di base camp, mereka langsung menuju ke kamar mandi secara bergantian. Setelah itu, ada yang sholat, ada yang ngopi, dan ada juga yang berduaan mengobrolnya, yaitu Rudy dan Yuni. Setelah selesai dengan urusan masing-masing, mereka berkumpul untuk istirahat sekalian berbagi cerita. Dimulai dari Iman yang membuka obrolan. "Wi, jujur deh, elu pas di mata air sama gua, lihat kuntilanak gak di bawah pohon?" "Ah, bukan lihat lagi, orang deket banget. Pas ngisi botol pertama, belum lihat aku. Tapi pas ambil botol kedua, kan madep samping kiri tuh. Kok kayak ada orang. Pas diperhatiin, ternyata kuntilanak. Lagi ngeliatin lagi. Makanya buru-buru aku ambil airnya, sampai gak penuh kan." Saat mereka sedang asik bercerita, tiba-tiba ada seorang porter yang menghampiri. "Permisi mas, ada yang lihat pendaki yang pakai cadar sama 3 teman cowoknya nggak?" Iman yang teringat akan rombongan 4 orang itu ditemuinya di pos 1 memberitahukan kepada porter tersebut. "Udah turun kok mas, tadi saya lihat pas di pos 1 ngelewatin kami." "Oh gitu ya mas, ya sudah, makasih ya mas. Oh iya, kalian ini rombongan dari Kebumen ya?" "Iya mas, betul," sahut Norman.
Orang itu kemudian terlihat berkomunikasi menggunakan HT-nya. Dari obrolan melalui HT tersebut, terdengar kabar bahwa wanita bercadar yang dicarinya sedang berada di pos 3 dan mengalami hipotermia. Kemudian porter itu kembali lagi. "Yang bener dong mas, jangan bercanda. Ini ada yang ngabarin kalau mereka masih di pos 3, lagi kena hipo ceweknya." Mendengar itu, rombongan Iman jadi heran. "Mas, buat apa saya bercanda? Kalau nggak percaya, tanyain tuh ke teman-teman saya," kata Iman dan dibenarkan oleh teman-temannya. "Kalau saya sendiri yang melihat, bisa jadi saya halusinasi mas. Tapi ini semua teman saya lihat loh mas," imbuh Iman lagi. "Oh, ya udah mas, berarti ada yang nggak beres," sahut porter tersebut. Tidak lama, ada satu rombongan lagi yang turun. Mereka berjumlah 6 orang dengan 1 orang wanita di antaranya. Setelah selesai bersih-bersih, ke-6 orang rombongan itu ikut nimbrung bersama rombongan Iman. Di situ mereka juga bercerita kalau mereka juga mengalami kejadian yang tidak masuk akal. Selama perjalanan turun, mereka diteror oleh suara tawa perempuan sepanjang perjalanan. Suara tawanya berpindah-pindah, kadang di sebelah kiri, kadang di sebelah kanan jalur. Setelah cukup beristirahat, rombongan Iman pun meninggalkan area base camp untuk pulang. Namun ternyata teror belum berhenti. Setelah rombongan Iman sudah jauh meninggalkan base camp dan melewati sebuah tikungan yang lumayan menurun, tiba-tiba saja motor yang dikendari Agus mengerem mendadak. Karena posisi Agus paling depan, otomatis motor di belakangnya pun juga ikut berhenti. Tiba-tiba di sebelah kanan jalan terdengar suara tawa wanita. Spontan mereka menoleh ke arah sumber suara. Di sana, mereka melihat sosok kuntilanak bergelantungan di sebuah pohon sambil tertawa cekikikan. Sosok wanita dengan rambut panjang dan gaun putih yang terlihat kebesaran sedang berayun-ayun di atas pohon. Mereka yang panik mencoba santai untuk memeriksa kondisi motor Agus. Tidak lama kemudian, suara tawanya pun menghilang dengan sendirinya. Karena mungkin dicuekin keberadaannya oleh rombongan Iman. Dasar wanita, gak manusia gak setan, selalu haus perhatian. Setelah Iman turun dari Gunung Slamet, dia tidak mengetahui kabar dari sang pendaki wanita yang bercadar itu. Apakah selamat atau tidak. Namun hingga kini, dia pun tidak mendengar berita di TV kalau misal ada pendaki yang mengalami hal buruk di atas gunung. Baiklah, itu dia cerita mistis yang dialami oleh Iman dan sahabat-sahabatnya. Semoga cerita pendakian kali ini bisa diambil pelajaran ketika mendaki gunung. Kita tunggu cerita Iman dan ke-6 sahabatnya pada cerita selanjutnya. Yang ingin berbagi juga pengalaman mistisnya bisa dikirimkan ke email kami adapagerangan20@gmail.com. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit, tetap semangat. Kita jumpa di episode yang akan datang. Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.